Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat bertemu, sehat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Bu. sehat, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Bu. Iya, walaupun kita, aduh, jumlah pesertanya ini juga orangnya. Aduh, nggak tahu saya. Kalau bolehlah saya curhat dikit, Bu Siti Salmi. Iya, curhat lagi saya. Ini kadang-kadang kalau udah tua-tua nih Pak Najran banyak curhatnya nih, ya kan? Jadi apa namanya ya? Saya udah masuk berapa daerah kok di pas lah istilah kalau orang Medan. Pas lah aku tua rumah di Medan beginilah jumlah pesertanya kok yang ini juga gitu ya. Sebentar saya tinggal bentar ya, Bu, ya. Oke. Iya Bu Siti Sarmi dari mana satu ya? Iya, Iya, Bu. tetangga kita ya. Jadi iya kenapa? Jadi kami di grup instruktur tuh gini, gini mana kita ngitung karena kami sudah diminta loh jumlah pesertanya berapa. Jadi kami ngitungnya siapa, apa indikator kami menghitung jumlahnya itu ya Pak Najlan. Ada yang hadir seperti Ibu Rina, Bu Siti yang ada di depan saya. Alhamdulillah orangnya ada, on cam oke, aktif juga. Nah bagaimana yang pernah hadir sekali nggak on cam? Pernah hadir sekali on cam, habis itu nggak kelihatan lagi. Jadi kami juga agak rancu ngitungnya, kayak mana dasar perhitungan kita jumlah peserta ini gitu. Ya, baiklah Bapak Ibu, curhatnya udah habis ya. Suratnya udah selesai, mudah-mudahan tidak ada lagi. Ini pertemuan kita terakhir ya Pak Nazlan. Baiklah. Nah, materi ke saya itu adalah umpan balik RTL yang dimaksud. Jadi sebenarnya umpan baliknya udah dari Ibu apa tadi? Ibu Feby ya. Udah masuk sebenarnya peer teaching, langsung udah dimunculkan peer teachingnya. Idealnya sih seperti itu ya, langsung umpan balik. Jadi kami juga idealnya peer teachingnya Ibu Feby, umpan baliknya Bu Feby gitu. Usul beliau juga seperti itu, cuman karena instruktur lain tertentok dengan jadwal, jadi akhirnya 3 orang yang megang, harusnya memandunya satu ya Pak Najlan. Baiklah Bapak Ibu, tadi saya ikuti ini, tadi saya masuk di roomnya Ibu Feby, saya tadi ikut, sebelum Ibu Rina tadi udah ada yang tampil ya? Sebelum Bu Rina? Tadi saya masuknya pas di Bu Rina. Ada, Ya, Bu. Ibu. Sudah ada, Ibu, Oh, udah sebelum siap. penutupan. Oh iya, siapa tadi setelah sebelum Ibu Rina? Ada saya, ada Pak Imad, Oh, Pak Nazlan udah ada, ya. Pak Nazlan Ada udah. Oke. Ibu. Pak ada Bu Imad, Miss Rini. Miss Ria. Oh, udah. Oke. Iya, yang saya tadi masuk karena saya memang tadi 30 menit sebelum Ibu Feby berakhir saya masuk. Ibu Rina, Ibu Latifah Hanum, Siti Salmi, Herulia Sembiring, dan Riri Novita Damanik. Oke, jadi maaf kalau Pak Najran, Pak Imad, Pak Ibu Misrani saya tadi nggak ikut karena memang bukan sesi saya. Ya, jadi gini, eh, tadi saya lihat Ibu Rina tuh panjang lebar ya. Ini kita umpan balik juga nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya. Loh, umpan balik lagi. Tadi kan sudah gitu. Ya, untuk memperkaya Pak Imat ya, bukan untuk ngajari kita. Apalagi ini guru SMA, saya guru alias saya guru MTS Ibu Siti Salmi. Jadi adik-adikannya laku ini ya kan. Ibu Siti Salminya kakak-kakak kuliah ini ya kan. Nah, Kalau Bu. dari segi dari segi umurnya jangan, saya paling tua. Tidak boleh ada yang melangkahi saya kan gitu. Setahun 10 bulan lagi saya pensiun. Jadi gini ya, topik kita ini kan diseminasi ya kan. Saya sedikit bukan bukan eh, mudah-mudahan Bapak Ibu tuh udah pada frame yang pas untuk memahami kita 5 hari ini ngapain gitu loh. Kan gitu ya. Saya selalu ngulang, kita 5 hari ini ngapain? Kita mau apa? Mau jadi apa gitu ya kan? Nah, jadi em, topik kita hari ini itu adalah intinya adalah diseminasi, kan gitu ya, diseminasi gitu. Nah, jadi dimulai dari RTL, RTL diseminasi,
rencana tindak lanjut diseminasi. Nah, Bapak Ibu sudah menerima materi kemarin dari Bu Nova, kemudian di peer teaching-kan dengan Bu Febi, diumpan balikkan oleh saya, kan gitu ya. Nah, jadi ini nanti yang Bapak Ibu paparkan tadi di ruangan ini, itu nanti akan Bapak Ibu masukkan ke LMS di penugasan, gitu kan Pak Najla? Yang maksimal 2.000 karakter, itu ya? Oke. Bu Trinawati hati-hati Bu, kalau Ibu masukkan tadi itu udah 100.000 karakter tuh Bu banyaknya. Ya, karena spasi juga ikut dihitung gitu. Jadi nanti iya spasi juga dihitung tuh nanti. Jadi nanti Bapak Ibu supaya aman dikerjakan aja dulu di Word, nanti copy baru pindahkan ke LMS gitu. Sehingga kita tahu udah berapa ribu karakter, tinggal ngurang-ngurangi gitu. Kan gitu ya Pak jalan-jalannya teknisnya ya. Dikerjakan aja dulu di luar, baru copy pindahkan ke LMS. Kita tahu nanti mana yang mau dikurangi dan atau kemudian tuh boleh dibuang, spasi dikurangi, gambar-gambar itu susah hitungnya. Jadi itu dulu dari segi teknis ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mencapai maksimal 2.000 karakter. Kalau nggak memenuhi 2.000 karakter atau lebih, dia nanti nggak bisa di submit gitu. Kan nilai RTL-nya tinggal ada. Nanti nilai RTL ini masuk dalam nilai psikomotor. Jadi nanti penilaian kami Bapak Ibu ada 3, penilaian sikap, psikomotor, dan kognitif. Kognitif itu nanti hasil post test ya Pak Imad ya, hasil post test. Kemudian psikomotornya adalah RTL ini nanti yang sedang kita langsung, dan sikap adalah keaktifan di kelas serta kehadiran. Itu ya, itu dia teknisnya. Nah, kemudian terkait karena ini kan menyangkut pertama penugasan di RTL maksudnya penugasan di LMS, kemudian memenuhi tugas sebagai peserta, kemudian nanti implementasinya di madrasah gitu ya. Nah, supaya ini nyambung, Bapak Ibu pertama kali ya kita berangkat dari kata diseminasi. Berarti kita kan akan mendiseminasikan sesuatu atau ada objeknya kan Ibu Siti Saunia, ada objek yang mau kita sebarluaskan di madrasah kita minimal. Tentu pertanyaan apa yang akan kita diseminasikan? Kan gitu ya. Ini sebenarnya materi Bu Nova nih, tapi saya bukan maksudnya tidak yakin dengan materi Bu Nova, sama. Cuma kenapa ini saya tekankan supaya RTL kita itu, kan saya kan ini umpan balik nih, supaya RTL kita itu terstruktur, ya Pak Imad, terukur, terstruktur, terarah, dan berhasil guna di madrasah kita. Jadi kita duduk di sini 5 hari itu ada gunanya loh gitu. Jadi saya kembali dulu, yang mau kita diseminasikan itu apa? Ya. Nah, tentu kita mengarah kepada AKMI dulu. AKMI itu apa? Berarti adalah satu program. Kan gitu ya. Program apa? Penekanan atau itu assessment for learning. Kan ada kan assessment puasa. Saya puasa. Assessment coba ada assessment for learning, assessment in learning, kemudian assessment at learning. Yang gini, ujian setelah pembelajaran satu bab. Ada assessment. Nah, kalau AKMI ini Pak, assessment for learning. Diadakan assessment untuk perbaikan pembelajaran. Gitu. Ya, untuk perbaikan. Nah, jadi AKMI itu adalah program untuk perbaikan strategi pembelajaran berbasis literasi. Oke, literasinya ada 4, gitu ya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu kan kami ada menyampaikan materi di sini satu tim itu ya. Ada toleransi, ada pemaknaan AKMI, membaca raport AKMI, tes diagnosis madrasah. Kan ada yang cuma yang di awal-awal itu kan memperkenalkan kepada kita di ruangan ini AKMI itu apa sih gitu. Konsep AKMI itu apa? Nah, itu dia. Itu dulu kita diantarkan kan di awal. Nah, jadi Bapak Ibu di program mata kuliah di RTL diseminasi ini Bapak Ibu cantumkanlah apa yang mau didiseminasikan. Berarti adalah program AKMI. Gitu ya, program AKMI. Kan itu mau kita diseminasikan di madrasah kita. Kan nggak langsung ujuk-ujuk literasi.
kita antarkan dulu, ya kan? Nah, AKMI itulah yang mau kita diseminasikan programnya. Nah, jadi kalau kita kalau kita elaborasi lagi di AKMI itu apanya? Yaitu assessment for learning-nya, perbaikan untuk strategi pembelajarannya. Artinya sudah berlangsung selama ini beginilah kondisinya. Ternyata dari sudut literasi jauh dari kata memadai. Oke, dibuatlah instrumen AKMI untuk melihat di batas manakah kemampuan berliterasi siswa kita di madrasah. Untuk keempat, literasi. Pada batas mana? Itulah yang kita lihat paling rendah perlu intervensi, dasar, cakap, terampil, perlu ruang kreasi. Nah, setelah dapat level anak kita itu di mana melalui rapot AKMI madrasah maupun rapot bersiswa, barulah dieksekusi melalui strategi pembelajaran. Oke, jadi apa yang mau kita diseminasikan? Pertama, kita gini loh, misalnya gini bahasa Medannya, kita kan sama-sama Medan. Bapak Ibu ini loh AKMI, yang dimaksud AKMI itu begini. Ah itu yang pertama kita diseminasikan Bapak Ibu. Oke ya, nanti tinggal kita masukkan ke apa namanya tadi ini form sistematika penyusunan RTL. Jadi jangan lupa, karena kan gini, tadi maaf Ibu Rina, Bu Rina masih di sini? Bu Rina? Iya, Bu. Oke, kalau tidak salah dengar tadi, maaf, mudah-mudahan saya salah Bu Rina ya, mudah-mudahan saya salah. Ada pula itu pernyataan mudah-mudahan saya salah, gitu ya. Kalau tidak salah tadi Ibu Rina menyampaikan AKMI secara umum, setahu saya AKMI, ya gitu. Kira-kira gitu ya Bu Rina ya. Literasinya nggak ada tadi ya Bu Rina di paparan Bu Rina. Pastinya nggak ada Iya, dipaparkan. iya, betul. Itu yang saya. Karena tadi Bu Rina pun waktu maju tadi itu di tengah-tengah pula saya pas masuk di kegiatan intinya. Tapi secara keseluruhan saya lihat bagus sekali teknisnya itu paparannya benar-benar terstruktur. Cuman ada yang hilang sedikit objek yang diseminasikan tadi. Oke ya Bu ya. Oke, jadi yang kita diseminasikan pertama adalah program AKMI. Jadi kita perlu memberitahukan kepada teman-teman kita di madrasah karena kan banyak juga sih yang nggak tahu, apalagi belum semua madrasah ikut instrumen AKMI, ikut diuji AKMI-nya gitu kan belum. Kami ini baru 2 kali 2022 dan tanggal 30 September kemarin AKMI validasi. Di awal kami nggak, waktu AKMI utama kami nggak dapat gitu. Nah, jadi itu ya, itu kita diseminasikan, kita kenalkan kepada teman-teman. Dan satu lagi Bu Eli, teman-teman sekalian, bagaimana kita mengolah atau mengelola aspek kecemasan guru Pak Imam. Nah, ini dia ya, bahwa ini teknis saja sih, nggak usah dituangkan di RTL ya Bu Eli ya, bahwa ini bukan tekanan batin, ini bukan hal yang dari nol jadi ada gitu, enggak. Tapi kita sisip dia, kayak saya katakan kemarin, di modul ajar itu kita sisip skenario-nya itu. Kita masukkan pesan-pesan, AKMI yaitu literasi, pakai CK-CK, kan gitu ya. Nah, itu yang kita diseminasikan Bapak Ibu, yaitu program AKMI. Nah, yang kedua dan ini harus juga tidak kalah pentingnya. Nah, kalau kita buat begini, semakin mengerucut kita, ya, kita mengerucut. Dari AKMI itu stressing point-nya di mananya gitu loh. Kan gitu lagi ya, yaitu di pembelajaran berbasis literasi. Nah, itu dia, itu ya kan. Jadi ibarat kita ini AKMI, ini dia, ini yang mau kita sampaikan, diseminasikan. Mengerucut lagi AKMI pembelajaran berbasis literasi terintegrasi, itu ya. Mengerucut lagi minimal 2 literasi, minimal. Berarti tadi udah ada yang saya lihat pas itu tadi. Ini tadi Ibu apa ya tadi ya? Ibu Siti Salmi ya, kalau enggak salah tadi ya udah mencantumkan literasi-literasinya tadi ya. Oke, udah ada saya Iya, lihat. Bu. Iya, udah ada. Iya, seperti itu. Kemudian, nah seperti itu nanti kita cek lagi ya. Jadi Bapak Ibu, jadi
Nah, di sistematika penyusunan. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, ada dua objek yang penting yang akan kita diseminasikan. Pertama, AKMI secara konsep apa, dan kedua, strategi pembelajaran berbasis literasi terintegrasi. Nah, apa detail-detailnya nggak di sini lagi tempatnya, nggak di RTL lagi tempatnya, ya kan gitu ya. Itu kan di teknis kita semalam, belajar semalam. Skenario yang udah Ibu Eli kirim ke saya dan sebagainya. Jadi ini secara konsepnya aja. Nah, itulah yang akan kita diseminasikan kepada teman-teman di madrasah kita. Nah, bagaimana cara mendiseminasikannya? Itulah tugas kita di RTL ini gitu. Bagaimana Bapak Ibu sampai di sini? Bisa paham kan? Dia kan Bu Misriani supaya nggak ngambang. Tadi setahu saya AKMI kata Ibu Rina. Nah, Ibu apa? Benar juga sih, benar juga. Ibu Siti Salmi udah ada literasinya. Benar juga. Nah, sekarang kita mengkolapskan dua objek ini. Karena ini nggak mungkin dipisah. Literasi terintegrasi lahir ada karena adanya konsep AKMI. Konsep AKMI itu supaya jelas real harus dibarengkan dengan literasi terintegrasi. Karena apa? Karena memang latar belakang lahirnya konsep AKMI itu karena hasil PISA bahwa betapa rendahnya kemampuan berliterasi anak-anak Indonesia. Walaupun sebenarnya kita tidak menutup mata Ibu Rina ya, banyak kok guru-guru kita ini yang mumpuni berliterasi. Saya tahu banyak teman-teman saya juga gitu. Banyak yang bisa. Hanya saja bukan karena gurunya itu bodoh, bukan karena tak bisa berliterasi, hanya saja mengeksekusi literasi itu selama ini tidak diawali dengan kemampuan awal siswa berada di mana. Seperti saya katakan di awal, dikasih obat tapi penyakitnya belum tahu gitu loh. Obat sudah benar, penyakit ada tapi nggak sembuh. Kenapa? Karena obat diberikan kepada penyakit yang belum tepat penyakitnya apa sesuai dengan obat. Nah disinilah saya selalu beranalogi gitu. Jadi sinilah AKMI itu mengobati penyakit siswa tanda petik literasinya, di mana batasan CK-nya, dari situlah kita berangkat mengeksekusi pembelajarannya setelah melihat rapot hasil AKMI. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu dituangkan di RTL gitu. Oke. Nah, ada lagi yang belum tampil di sini Bapak Ibu? Di sini? Ada lagi kalau belum ada? Boleh? Ibu Eli, silakan Bu Eli. Oke, silakan Bu Eli. Ini saya nggak bisa Share screen. Oke, kirim ke saya. Boleh saya share screen-nya? Atau di grup? Kirim di grup ya. Nanti saya share screen-nya. di grup sudah ada dikirim Bu. Oh, Bu. di grup ya? Coba saya buka ya. Oh, ini ya. Oh, no, mana ada grup kita. Tindak lanjut. Oh, udah lama dikirim punya Bu. Coba japri aja ke saya. Saya sudah susah nyarinya nih. Di mana? Oh, ini ya. Oh, oke. Udah ketemu Bu. Ibu Yusni dan Ibu Eli duluan ya. Oke. Bu Eli. Saya buka dulu ya. Bentar ya Bu ya, saya buka dulu. Ini Bu Eli duluan ya. Ya. Oke, saya masuk dulu. Oke, udah bisa kelihatan Bapak Ibu? Iya, silakan Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rencana tindak lanjut diskriminasi. Udah muncul? Belum muncul Bu, masih proses. Udah bisa, Di sini dilihat kan? rencana tindak lanjut diskriminasi. Sudah Bu. Ya, udah bisa. Silakan Bu Eli. Identitas peserta pelatihan, nama Eli dan nama Eli. Adapun latar belakang urgensi dari ini adalah strategi pelaksanaan Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Ini dirancang sebagai diskusi literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya.
Dalam perkembangannya diharapkan mampu meningkatkan literasi siswa, baik dalam eh, literasi membaca, guru mampu pembelajaran. Maka untuk mencapai hal tersebut sangat penting Sorry, kok bisa hilang? Bentar ya, Bu. kombinasi terkait tindak lanjut dalam hasil bimbingan, kesadaran serta kemampuan. Ya, silakan Bu Eli. Ya, Bu. Silakan lanjut. Selanjutnya, untuk melakukan dokumen terkait tindak lanjutan, pemahaman Kok macet-macet ya suaranya ya? kesadaran serta kemampuan. Waduh, terpental. Bu Irma suaranya masih mute, Bu. Izin Bu Fitri nih. Ya, Pak Nazlan. Mohon maaf, ini kan Jumat ya, azan di Medan ini jam 12.15. Iya. Kira-kira nanti 12 kurang 10 bisa saya izin Iya, Pak. Jadi, untuk maaf persiapan ya, Bu. Jumat. Iya, siap. Sekarang Bu Irma nanti sampai jam, kita ngatur jadwal dulu ya, Bu Irma sementara. Jam 12 Bu saya. Irma sampai jam berapa kira-kira? Tadi kalau terpental tuh masih terekam tuh ya Bu Fitri ya? Nanti kok. Enggak terekam tuh, Bu. Iya. Nanti kita sambung kembali. Ya, Oh gitu. sambung dengan yang duluan pertama itu terrecordnya itu. Ah, Nanti Bu Irma kalau sampai jam di sana jam 12 ya iya. berarti ya. Mm-mm. Baik, nanti saya mulai dengan sesi saya. Berarti nanti Pak Nazlan sama Pak Ima nanti duluan Habis. refleksi ya. Ah, 15 menit sebelum itu ya. Nanti boleh izin. Yang penting Bapaknya sudah selesai. Nanti dilanjutkan dengan si ibu-ibu. Kira-kira seperti itu. Bapaknya kan dua ya. Nanti Pak Nazlan sama Pak Ima duluan yang refleksi, kemudian boleh izin untuk Jumatan, kemudian kita lanjut dengan ibu-ibu sampai selesai. Boleh seperti itu? jadi saya sampai Boleh jam Bu. berapa? Saya sampai jam berapa ini Bu Fit? Sampai Tadi Ibu kan mulainya jam 1 ya, berarti kan enggak, sesinya 1 jam. jam Nah, 11 di sini, jam 11. Oh iya. ya sorry, saya pakai jam Maluku nih. Oke. Jam Ya, 11 jam ya. 11 di situ ya, Bu. Sampai jam 12 Ah, ya. ya, Saya. harusnya sampai jam 12, Ya, tapi siap. nanti tergantung dari ibunya saja gitu ya, bagaimana ininya. Kalau misalkan tapi kita batasnya itu sampai jam 12 kita mulai untuk refleksi. Usahakan jam 12 kita sudah mulai di sesi saya, Bu, biar Pak Ima Oke. sama Pak Nazlan bisa refleksi Oke. duluan, baru Saya kemudian kita bisa lanjut lagi. saya juga tadi terpikir sampai kan tadi saya masuknya tadi 11.05 itu kalau tidak salah 11.05 nanti saya Iya. selesainya di 12.05. Mudah-mudahan Mm-mm. tadi kalau terpental tadi kalau ketutup itu terekam itu ya. Biasanya kalau keluar tapi nggak tahu ya. Terekam, Bu, terekam. Tetap Terekam. nanti langsung terkonvert, Bu. Ya, saya Terkontak juga ya. kemarin terlempar begitu, Bu. Nanti Terlempar digabung keluar. ya. Asalkan Iya, zoomnya iya. sudah ditutup. Kalau nggak ditutup ya nggak muncul ya. Oke. Nanti saya sampai Enggak. pukul 12 ya Bu Fit ya. Ya, insya Allah, Pak. Oke. Siap, siap. Oke, terima kasih. Kita lanjut Bu Eli ya. Saya share screen lagi. Oke, silakan Bu Eli. Iya. Tadi macet-macet suaranya udah lancar Bu Eli. Lanjut Bu. Baik, Bu. Iya, maaf ya banyak banyak noise-nya ini. Bu Eli. Lanjut Bu Eli. Dimulainya dari awal lagi, Bu. Boleh sih, ya. Di latar belakang aja langsung ya Bu ya. Yang poin-poin pentingnya aja yang seperti saya maksud tadi sudahkah ada muncul di sini? Coba langsung aja, nggak usah dibaca ya Bu Eli ya. Ya, nggak usah dibaca lagi semua. Kita nanti sambil lihat lagi nih. Yang poin tadi itu apakah untuk konsep AKMI sudah ada di sini? Coba kita lihat. Coba Bu Eli. Di latar belakangnya, Bu. Iya, di latar belakang urgensinya. Silakan Bu. Baik, jadi di sini dalam perkembangannya diharapkan
di forum diseminasi ini mampu meningkatkan literasi siswa baik dalam literasi membaca, numerasi, sains, dan bagaimana guru mampu mengintegrasikan literasi-literasi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Maka untuk mencapai tersebut sangat penting untuk melakukan diseminasi terkait tindak lanjut ASEAN dengan tujuan agar terciptanya pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemampuan dalam mengintegrasikan literasi ini ke dalam proses pembelajaran, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran anak bangsa. Adapun perencanaan diseminasi ini jadi ada dua tahapan. Yang pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah, di mana kegiatan ini dilakukan dengan menemui kepala sekolah untuk berkoordinasi serta berdiskusi tentang rencana tindak lanjut akademik yang akan disebarluaskan kepada warga madrasah, terutama para guru di madrasah. Jadi dimulai dengan membicarakan waktu pelaksanaan, tempat dilakukan pelaksanaan, serta hal-hal lainnya yang mendukung kegiatan diseminasi. Dan yang kedua adalah penyiapan perlengkapan diseminasi. Jadi adapun perlengkapan diseminasi diperlukan adalah ruangan yang memadai dan nyaman, serta sarana lainnya yang mendukung kegiatan diseminasi ini, seperti proyektor, mikrofon, PPT, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah pelaksanaan diseminasi ini ada 3 tahapan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Adapun kegiatan awal, di mana kegiatan ini diawali dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, serta memberikan ice breaking dengan memanfaatkan Google Classpoint. Hal ini dilakukan untuk menghangatkan suasana, menghilangkan kekakuan, menciptakan interaksi yang positif, serta mempersiapkan peserta agar lebih siap menerima materi yang akan diberikan. Lalu kegiatan inti yang pertama adalah menyampaikan tujuan serta manfaat dari kegiatan, memberikan gambaran yang berkaitan dengan literasi, lalu meminta peserta atau para guru untuk memberikan tanggapan terkait dengan gambar yang telah dipaparkan, lalu memberikan informasi terkait dengan dari pengintegrasian literasi ke dalam proses pembelajaran. Di sini minimal memang di sini kita kasih materi mengenai 4 literasi tersebut, numerasi, membaca, sains, dan juga sosial budaya. Lalu mengintegrasikan literasi tersebut ke dalam proses pembelajaran minimal 2 literasi. Lalu membagi peserta ke dalam beberapa kelompok, di mana dalam hal kelompok ini para guru akan dibagi kelompok sesuai dengan MGMP-nya masing-masing, sehingga akan memudahkan mereka dalam berdiskusi untuk mengintegrasikan literasi tersebut ke dalam materi yang diajarkan. Kemudian memberikan soal contoh ataupun lembar kerja dan memberikan kepada para peserta untuk mendiskusikannya beserta dengan teman kelompoknya. Lalu setelah itu memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan hasil diskusinya serta sama-sama membahas hasil diskusinya, dan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok tersebut. Dan yang terakhir adalah meminta peserta untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari materi yang telah disampaikan. Lalu kegiatan akhirnya adalah memberi penguatan dengan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah disampaikan, lalu melakukan refleksi dengan menanyakan pada peserta terhadap pembelajaran yang telah diberikan, nilai-nilai bermakna yang dirasakan peserta selama melakukan kegiatan tersebut yang berkaitan dengan pengintegrasian literasi ke dalam proses pembelajaran. Dan kemudian adalah penutup, di mana di sini ada pun indikator keberhasilan ini. Yang pertama adalah terdapatnya pemahaman yang mendalam dari para peserta terhadap materi yang telah diajarkan. Jadi hal ini dapat dilihat dari hasil diskusi atau kegiatan yang berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah peserta dapat mendesain pembelajaran terintegrasi serta mengaplikasikannya di dalam proses pembelajaran. Dan adapun risiko dan mitigasinya adalah mungkin terjadi saat proses diseminasi di lingkungan madrasah, kemungkinan akan dapatkan guru yang kurang antusias dalam menerapkannya dalam pembelajaran, serta kemungkinan beberapa guru yang masih kurang memahami terhadap materi yang telah disampaikan. Sehingga mitigasi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama antar sama guru MGMP dalam merumuskan desain pembelajaran terintegrasi, serta melakukan kegiatan berkelanjutan atau secara berkala untuk memberikan pemahaman yang mendalam. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya berikan kepada Bu Irma.
Oke, terima kasih Bu Eli. Silakan. Tadi gimana mekanismenya? Untuk yang menanggapi boleh saya tunjuk saja atau gimana tadi Bu? Saya lanjutkan aja dari yang Bu Febi. Saya tunjuk aja. Bisa di- Oke, baik. Pak Imat, boleh ditanggapi Pak Imat? Ini RTL-nya Bu Eli. Silakan Pak Imat. Bagaimana Pak Imat? Pak Najran? Oh, udah nggak ada. Ada? Izin Bagaimana? Bu, masih Cukup. masih memahami Masih belum, nih. masih belum connect. Aduh. Ya, Ini Bu. nampaknya ini mau ngisi khutbah ini nanti lebih. Gitu ya. Oke. Ibu apa ya yang saya ada lagi saya lihat. Ibu Misriani, Ibu Misrini, maaf, Ibu Misrini. Boleh ditanggapi, Bu? Silakan, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Tadi di sini ada pembagian kerja kelompok Ya, untuk ini dia. gitu ya, Ini dia, Bu, ini. Ini ya, Nah, jadi ini dia. Ini ya. Ini iya Bu, kegiatan inti ya, ini dia. Iya, nomor 5. Kegiatan inti nomor 5 ya. Poin 5. Ya. bagian kelompoknya itu kepada guru MGMP bidang studi masing-masing ya. Nah, jadi kira-kira tercapai nggak Bu kalau kita membagi kelompok itu untuk guru bidang studinya itu sama berarti ya kan bahasa Indonesia. Apa nggak sebaiknya itu kita namanya kita berdiskusi ya sama seperti kita ini kan ada guru bahasa Indonesia, ada guru matematika. Nah itu saja sih Bu. Silakan Bu Eli. Terima kasih atas tanggapannya Bu. Di sini kenapa saya memilih untuk berdasarkan kelompoknya ini per NGMP, karena nantinya supaya para guru ini kan mereka mengintegrasikan mata pelajaran yang mereka ampuh. Gitu. Jadi saya di situ ada semakin kuat untuk berdiskusi, untuk merumuskan proses pembelajaran khususnya di mata pelajaran tertentu gitu di yang mereka ampuh. Misalnya nih kayak guru fikih gitu. Jadi di sini kan mereka melakukan diskusi sesama guru fikih. Kan menurut saya itu lebih akan mudah nantinya sehingga eh, juga akan mudah diaplikasikan di proses pembelajaran karena kan sudah ada kerjasama antar kelompok gitu karena mungkin kalau misalnya per orang yang mengintegrasikan proses pembelajaran ini kayak misalnya di desain pembelajaran itu mungkin akan ada timbungan sulit mungkin atau mungkin dia kayak malas atau apa jadi kalau misalnya dia memang ada kerjasama antar MGM itu semata pelajaran jadi akan lebih termotivasi gitu dan memudahkan juga untuk menyusun desain pembelajaran tersebut. Gitu. Bagaimana Bu Miss Riani? Mistri ini Bu. Miss Rini, oh maaf, Miss Rini. Oke. Oke. Mau ditanggapi lagi Bu Miss? Cukup? Cukup Ibu. Oke, oke cukup. Wah, kita ada satu orang lagi ya yang mau tampil ya? Bapak Ibu ada lagi satu orang lagi ada? Siapa tadi? Ibu Latifanum tadi udah. Pak Nazlan udah, Pak Imat udah, Ibu Misri. Sekarang Bu Misri ya? Yang belum? Saya sudah Ibu. Oh tadi di awal ya. Ibu Herulia udah, Latifah, Siti Salmi. Yang belum siapa ya yang ada di ruangan ini? Yang belum? Berarti udah semua. Oke, baik. Nah, coba kita lihat di sini. Ya. Oke. Bapak Ibu, kita rasanya kok udah buat begitu enak sekali ya. Nanti begitu masuk ke LMS, aduh, banyak sekali pusing mana yang mau dibuang ini ya kan. Dan pasti udah banyak dibuang. Oke, sebelum kita membuang ini dulu ya. Kita lihat ya. Konsep AKMI di latar belakang urgensi diseminasi ya. Coba kita lihat konsep AKMI sudah adakah di sini? Ada. Iya. Objeknya sudah muncul nih. AKMI dirancang bla 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 bla, benar. Udah masuk. Oke, kedua, pentingnya berliterasi. Nah, sudah ada. Bagus. Nah, ini dia. AKMI dirancang sebagai sistem. Nah, sudah diantarkan di sini. Bagus sekali. Berarti udah masuk nih Bu Eli. Konsep AKMI yang udah masuk.
apa namanya, benang merahnya ke literasi juga sudah dapat. Ya, hanya buang banyak kata-kata yang mengganggu karakter tadi, bukan mengganggu konsepnya gitu ya kan. Oke ya, tinggal diperpendek aja Bu Eli ya, supaya mencapai 2000 karakter maksimal di LMS. Jadi udah dapat nih Bu Eli nih, latar belakang urgensi sudah masuk konsep AKMI, AKMI itu apa, dan sudah ke literasi aja. Oke ya Bu Eli ya. Nah oke, perencanaan. Pertama, koordinasi dengan kepala madrasah, bagus sekali. Harus ini, caranya gimana? Nah, kalau begini nanti ini banyak ini makan apa ini karakter dan akan banyak yang dibuang. Kita ambil intinya. Pertama apa? Menemui kepala madrasah. Satu aja, nggak usah lagi untuk berkoordinasi bla bla bla. Kalau udah ditemui tentu karena koordinasi itu, ya kan? Masa temuin untuk minta uang, gitu ya? Oke, cukup. Nah, kemudian perencanaan dimulai dengan koordinasi dengan kepala madrasah. Jadi boleh pertama di sini apa? Koordinasi dengan kepala madrasah. Dalam kurung nanti itu mempersingkat di pengalaman di AKMI nih Bu Eli dan teman-teman. Koordinasi dengan kepala madrasah dalam kurung, masukkan perencanaan, ya perencanaan, waktu pelaksanaan, atau waktunya gitu aja. Nanti banyak makan karakter lagi nih, nah gitu. Jadi persingkat aja ini Bu Eli. Koordinasi dengan kepala madrasah dalam kurung perencanaannya, kemudian waktunya, jumlah pesertanya, nah, itu aja langsung, ya. Nanti kalau mau ditambahkan waktunya tanggal sekian sekian, sah-sah saja, malah lebih bagus. Tapi di karakter nanti akan membawa takut kebanyakan. Setidaknya waktu koordinasi dengan kepala madrasah itu apa poin-poinnya, ya. Tentu perencanaan diseminasi, kemudian waktu pelaksanaannya, kemudian pembiayaannya, kan kalau biasanya Bu maaf, kalau biasanya untuk satu kegiatan begini ada yang namanya TOR, TOR, Term of Reference. Nah itu, jadi boleh disingkat TOR, Term of References tulisannya, Term TERM, Term of References. Jadi TOR-nya mana? Jadi kita kalau ada kegiatan tuh ya, MGMP itu misalnya untuk pertanyaan, coba dibuat TOR-nya dulu gitu. Jadi di TOR itulah kan Bu Eli, Bu Irina, nanti di situ di TOR itu latar belakang, tujuan kegiatan, waktu pelaksanaannya, pembiayaannya, outputnya. Nah, disitulah nanti dimunculkan. Jadi kalau mau mempersingkat boleh di sini. Koordinasi dengan kepala madrasah dalam kurung penyusunan TOR, boleh. Term of References. Mau sedikit ditambah dalam kurung koordinasi pelaksanaan, perencanaan, waktu pelaksanaan dan pembiayaan. Itu aja. Boleh. Kalau banyak-banyak gini nanti boros di RTL kita ya. Nah, oke. Baik. Kemudian penyiapan perlengkapan diseminasi. Oke, di sini kita lihat udah lengkap nih, proyektor, mikrofon, slide dan sebagainya. Benar. Hanya saja tinggal menyiasati karakter, jangan kebanyakan. Persiapan perlengkapan diseminasi dalam kurung. Proyektor, mikrofon, slide. Udah cukup. Itu aja. Gitu aja ya. Karena apa di sini? Jadi nanti ini jangan. Jadi Bu Eli, teman-teman, kalau ini sudah selesai disiap di file kita, ini jangan diganti-ganti dulu. Biar aja ada aslinya. Nah, aslinya tetap ada, itu pengalaman. Takutnya nanti diganti-ganti, kita susah mengulang laginya. Kita membuangnya itu nanti di RTL langsung, di LMS saja kita membuangnya. Jangan di sini. Ini nanti aslinya aja tetap ada. Karena kita terikat dengan karakter. Oke, penyiapan perlengkapan udah oke ya. Langkah-langkah. Tadi Bu Rina mengatakan di sinilah jantungnya. Benar, kayak RPP modul di langkah-langkah inilah. Intinya apa yang mau kita lakukan dengan yang sudah kita uraikan di atas. Ya, pertama awal. Ya, kegiatan awal diseminasi. Oke. Menyiapkan kabar. Ini terlalu banyak nanti nih. Ya, ini benar mengucapkan salam, kabar dan sebagainya. Tapi buat aja begini Bu Eli, teman-teman. Di sini ya menurut saya
Kegiatan awalnya apa? Menyampaikan kepada peserta tentang AKMI dan literasi, strategi pembelajaran literasi terintegrasi. Itu aja. Menyampaikan konsepnya gitu loh maksudnya. Cukup itu aja. Kalau yang seperti ini bukan salah, tapi nanti kena lagi ke karakter kebanyakan. Ya, Bapak Ibu nanti langsung dirubah ya Bapak Ibu supaya besok kami sudah bisa menilai RTL Sabtu. Ya, sudah bisa. Karena gini, kalau kami nggak selesaikan penilaian Bapak Ibu, kelas kita nggak bisa ditutup. Andaikan pun misalnya Ibu Nova atau saya mau dapat jadwal baru, kan sekarang sudah terjadwal nih kami sih. Nanti kan ada angkatan 1, 2, 3, kami kan kadang masuk di periode ini, masuk di periode gitu. Nama kami sudah terjadwal itu Bu Rina. Tapi kalau kami tidak tutup kelas ini selesai, nama kami nggak keluar gitu. Begitulah mekanismenya di LMS itu. Jadi paling tidak Sabtu sore, paling tidak RTL Bapak Ibu sudah selesai, nilai sudah keluar. Barulah ditutup kelas SMU 3005. Jadi nanti apa masukan dari sini Bu Eli dan teman-teman dari Ibu Feby tadi, langsung diganti, tapi di copy dulu Bu Rina ya, di copy dulu. Jadi ada file aslinya, ada copy geser-gesernya dari kami, baru pindahkanlah itu ke RTL. Mungkin ada lagi yang akan Bapak Ibu kurangi lagi. Tapi kan substansinya jangan hilang. Mungkin yang mau dikurangi nanti dan atau kemudian, tinggal gitu ya. Oke. Nah, jadi di kegiatan awal ini cukup Tanya. silakan Bu. Kan saya sudah ke LMS. Iya. Itu bisa lagi, Bu? Bisa tutup, buang aja. Tapi makanya saya bilang tadi, aslinya jangan dihapus yang ini, file yang ini. Jangan dihapus. RTL kita itu yang udah Bapak Ibu masukkan bisa dihapus lagi, Bu. Tutup aja, bisa. Ganti. Iya, bisa ya. Oke. Jadi di sini kegiatan awal ya menyampaikan konsep AKMI dan strategi pembelajaran berliterasi integrasi. Cukup itu aja. Tapi maaf, ini bukan salah ya, ini benar ini. Nah, benar. Makanya ya nanti kalau pakai kelas point menyampaikannya pakai Mentimeter, pakai ini, waduh, nanti membal lagi di LMS. Tapi yang jelas ini sudah benar. Tapi kalau ke LMS agak dimodif lagi, di press lagi gitu ya, Bu Eli ya. Kegiatan inti. Nah, ini Bu Eli banyak kali makan makan karakter ini. Menyampaikan tujuan, benar ya. Tujuan dan manfaat, ya. Berikan gambaran yang berkaitan dengan literasi. Gini aja sekaligus nanti Bu Eli menyampaikan menyampaikan tujuan kegiatan konsep AKMI dan literasi pembelajaran literasi terintegrasi. Sekaligus saja. Biar jangan lagi memberikan gambaran yang berkaitan, ini akan makan tempat. Makan waktu, makan tempat lagi. Jadi menyampaikan tujuan kegiatan tentang konsep AKMI dan pembelajaran berliterasi terintegrasi. Nah, itu satu ya. Nah, ini nomor 2. Ini udah benar semua urutannya Bu Eli ya, udah benar, bagus sekali. Cuman nomor 3 ini nggak usah ada, buang aja. Nanti boros ini tempatnya. Nah, nomor 4 ini udah masuk tadi ke nomor 1 sekaligus. Ya. Nah, ini udah masuk ke nomor 1 tadi yang saya katakan, menyampaikan tentang konsep AKMI dan literasi terintegrasi. Oke. Membagi peserta ke dalam kelompok. Ya, udah benar. Tadi ada pertanyaan, bagus ini diberikan kelompok MGMP, karena nanti kan terkait dengan literasi gitu ya. Jadi supaya lebih konsisten dia. Benar. Memberi contoh soal dan memberi kesempatan, benar. Menyampaikan maaf, benar. Iya, benar. Ini sudah cukup benar sekali Bu Eli, tinggal ngepresnya aja. Ya, tetap kita ingat substansi RTL diseminasi ini adalah AKMI dan literasi terintegrasi. Oke. Kegiatan akhir, memberi penguatan. Oke, benar. Melakukan refleksi, iya. Bagus. Nanti kalau untuk menghemat, gini aja nanti balik. Refleksi, selesai. Kita nanti akan kesal tuh Bu Rina. Aduh, udah bagus aku bikin. Aduh, udah bagus lagi itu. Aduh, jadi kok udah hilang ya. Aduh, jadi apalagi mau kubuang ya. Apalagi mau kubuang ya. Selalu gitu. Itu pengalaman saya ya. Nanti tinggal aja refleksi. Udah ngerti kok kita refleksi itu apa ya. Ya. Indikator keberhasilan, terdapatnya pemahaman yang benar, pemahaman yang mendalam, benar. Mampu mendesain, bagus. Iya, udah benar. Risiko dan mitigasi, ini dia. Guru kurang antusias, ini dia. Nah, ini dia, benar sekali.
Kami juga kalau dibuat hari ini, apa risikonya? Guru kurang antusias, terdaftarnya banyak, yang munculnya dikit. Itu dia. Nah, jadi, tapi kalau kita di madrasah kan dunia nyata, bisa tanya, loh ibu apa kemana ya? Lapor aja kepala madrasah, ke tingkat kehadiran. Nah, kalau kami kan susah ya, jadi gitu. Ya Bu Elia, bagus. Di sini risikonya guru kurang antusias. Itu yang sering saya katakan Bu Rina. Kalau misalnya saya menyampaikan materi, selalu saya bilang, Bapak Ibu jangan jadikan kegiatan ini menjadi satu tekanan batin gitu. Apalagi nih tekanan batin satu. Bahas instruktur kedua, apalagi nih tekanan. Jangan, kalau semua dengan keterpaksaan gak ada hasilnya. Enjoy aja. Tentu ada yang baru dan bermanfaat, makanya negara sampai terhutang-hutang miliaran untuk program kita ini kan gitu ya. Oke. Kemudian kurang antusias, benar. Mitigasinya apa? Coba lihat. Melakukan kerjasama antar sesama MGMP. Oke, benar. Semakin mengintensifkan MGMP. Jadi gini Bu, saya ada masukan nih sedikit untuk mitigasi ini Bu Rina, teman-teman. Ini usul saya nih ya, karena pengalaman saya juga di sini. Gini, coba kita tantang guru itu, tanda petik ya, tantang bukan karena marah ya. Kita tantang gini, kan mungkin udah pernah sih di madrasah Bapak Ibu buat itu ya, tapi jadikan itu sebagai media. Kan ada kelompok MGMP nih di madrasah kita nih, pasti ada nih ya. Kemudian dibuat SK-nya. Kami sudah punya lah ya SK per MGMP, ada ketuanya, ada sekretaris, ada anggota per MGMP. Udah, kita tantang guru itu Bu Eli, teman-teman, agar antusias ini muncul, ini berarti mitigasinya melalui peran kepala juga sih ya, buat satu challenge gitu di kelompok MGMP bahwa dalam 2 minggu ini, nah gitu. Oke, masalah waktu diatur aja ya, saya katakan 2 minggu. Dalam 1 bulan atau 2 minggu ini, tolong Bapak Ibu per MGMP ya, satu persatu bergantian menjadi narasumber di kelompoknya. Materinya apa? Nah ini dia si literasi tadi, gitu loh. Baru dibuat tabel itu kan Bu Rina, misalnya tabelnya gini nih, nomor, misalnya ini kita udah kasih SK nih per kelompok MGMP nih Bu Rina, ya, maka langsung aja kita buat tabel, nomor, nama anggota, hari dan tanggal, materi yang disajikan, tanggapan teman, dan bukti fisik. Jadi misal nih, Ibu Latifah, Ibu Rina, Siti Salmi, dan Ibu Riri, satu kelompok MGMP, matang apa? Misalnya MGMP IPS misalnya. Atau sosiologi ya di Alia. Udah. Nah, dibuat tabel. Nah, Bapak Ibu di kelompok itu silakan kapan mau ngadakan kegiatan nih. Sepakat. Oh, kita tanggal apa yuk? Kita kegiatan yuk. Setelah misalnya Ibu Eli ini setelah diseminasi nanti tanggal 19 Oktober nih misalnya. Diseminasi 19 Oktober. Maka per 21 Oktober ke depan, Kepala Madrasah memberi ultimatum. 1 bulan ke depan saya tunggu Bapak Ibu sudah ber-MGMP tentang materi AKMI. Nah, bergantian. Misalnya, kelompok Ibu Rina dan teman-teman tadi sepakat nih. Yuk kita MGMP Bapak Ibu kapan kita, ini kan diarahkan Kepala Madrasah 4 kali pertemuan. Oke, kita atur tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Misal nih. Nah, tanggal sekian siapa? Ibu Rina. Tanggal sekian siapa? Ibu Latifah, Ibu Siti Salmi, Ibu Rari Novita. Nah, masing-masing pada saat masing-masing ibu silakan pilih materinya apa. Nah, misalnya Ibu Latifah Hanum, materinya tentang bagaimana mengelola konten-konten itu, CK misalnya. Ibu Rina, skenarionya. Ibu ininya. Nah, akhirnya dibuat. Nah, Ibu Rina dipakai materi narasumber 1 tanggal sekian 21 Oktober Rinawati. Materi adalah skenario pembelajaran, bukti fisik, foto. Nah, kalau itu ditantang guru dengan cara seperti itu, yakinlah pasti akan bekerja gurunya. Daripada begini, mitigasinya, Bapak Ibu tolong dikerjakan ya, tolong. Enggak ada, tapi langsung dikirim file, formatnya disiapkan aja. Kirim ke MGP, teng. Kami tunggu laporan pertama, kami tunggu laporan kedua. Setidaknya akan ada hasil.
nih. Minggu pertama Rinawati, minggu kedua Latifano, minggu ketiga Siti Sani, minggu keempat Siti Novita, Riri Novita. Ada fotonya, ada hasilnya. Nah, gitu. Misalnya Ibu Riri skenario gitu. Muncul skenarionya, laporan ke kepala madrasah. Aman. Gitu. Karena saya udah coba di sini, Bu. Aman begitu. Ini pengalaman. Itu mitigasinya. Oke, Bapak Ibu. Nah, tinggal jadi Ibu Eli secara umum sangat-sangat bagus, Bu Eli. Pesan-pesan adminnya sudah ada di sini, Bu Eli. Hanya tinggal ngepresnya aja ya. Dipres aja yang tidak perlu. Jadi aslinya ini Bu Eli tetap ada, jangan dibuang. Masukan-masukan dari saya, bolehlah dimasukkan setelah dibuang-buang, tetap ada aslinya. Berarti ada 2 file nih, ada 2 file aslinya yang ini. Masukan dari saya berarti ada 2 file kedua, baru yang dari saya itu pindahkanlah ke LMS, baru otak-atik lah di situ lagi. Pasti lagi akan ada berkurang. Nanti begitu hasil nanti Bu Rina, ramping sekali RTL-nya. Lah kemana yang kubuat tadi udah capek-capek aku. Pasti begitu. Ada sedikit kecewa, tapi nggak perlu kecewa, kan aslinya ada nih. Nah gitu. Oke. Bu Irma, maaf boleh saya kasih masukan? Oh silakan Bu Rina. Saya Bu Fitri, Bu. Oh iya, oh, mana nih? Oh iya, Bu Fitri. Oh mah, karena Ibu Iya, Rina nggak apa-apa. Oke. Kayaknya wajahnya juga kembaran dikit sama Bu Rina ya. Oke, Bu Fitri. Silakan Beda Bu usia Fitri. doang. Iya, iya, Ya iya. mungkin ya saya kasih masukan saja untuk ke Bapak Ibu. Iya. Usahakan jangan menggunakan enter. Oh iya. Karena kelebihan misalkan di layar itu ada penyiapan perlengkapan diseminasi. Itu kan ada kosong tuh. Ada kosong. Nah, Ayo kita ada lihat. terus di enter kan berarti kan Enter lagi. nanti ada kosong tuh. Nah, ada kosong. Nah, kosong itu pun Bapak Ibu dihitung sebagai spasi. Tetap dihitung sebagai spasi. Jadi usahakan tidak usah menggunakan enter. Pakai titik ganda saja, lalu nanti pakai koma-koma atau titik koma gitu. Karena nanti kalau ada kosong misalkan di A, koordinasi dengan kepala madrasah, kan Bapak Ibu enter kan kegiatan yang dilakukan. Nah, dari kepala madrasah kata terakhir huruf terakhir di H, lalu ke depannya itu sampai masuk ke kegiatan ini kan ada kosong tuh. Nah, kosong itu tetap dihitung sebagai spasi. Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saran saya, jangan menggunakan enter, sebaiknya menggunakan tanda tanda titik 2 saja, lalu kemudian untuk pemisah bisa menggunakan titik koma supaya mungkin Bapak Ibu bisa lebih banyak lagi memasukkan hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan di RTL itu. Mungkin demikian Bu Irma. Oke Bu Fitri, mantap sekali. Kata orang Medan gitu Bu Fitri. Mantap sekali ya. Oke, terima kasih Bu Fit. Silakan. Bu Rina, ada yang mau disampaikan? Waktu kita, saya lihat coba. Mana tahu saya. 2 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Ibu Fitri udah nunggu nih. Oke, saya stop share ya. Iya. Oke. Iya. Nah, barangkali cukup ya waktunya, tinggal 2 menit lagi. Jadi, berarti udah semua. Ibu Eli yang terakhir nih ya? Oke, Bu Eli yang terakhir ya. Ada lagi? Oke, sudah. Nah, jadi Bapak Ibu, pertemuan kita selesai ya. Tadi saya pukul 12 ya karena mengejar ini sholat Jumat kita ya Pak Imat ya, Pak Najlan, Pak Imat kayaknya udah ninggalkan kita, nggak apa-apa. Karena ada kewajiban yang lebih utama lagi. Jadi Bapak Ibu, demikian materi dari saya ya. Oh ya Pak Iman masuk lagi nih. Saya pikir udah sampai ke masjid. Kalau sampai ke masjid Bapak saya ikhlas-ikhlas saja Pak. Ya, karena memang itu kewajiban. Jadi Bapak Ibu demikian umpan balik. Jadi kami kolaborasi dengan Ibu Pit dan sebagainya, ada teman-teman yang lain, Bu Nova, Bu Febi, ya mudah-mudahan bermanfaat. Nah besok-besok kita sama-sama di sini kok Pak Imat, saya di Patumba, bisa kita komunikasi, bila perlu kita kumpul, nggak apa-apa. Ya, di mana kita kumpul sedikit, membangun kita sama-sama di sini kok. Nggak jauh-jauh. Ambil titik sentralnya di mana? Di mana satu. Nggak usah pikir yang lain-lain Bu Eli. Kita kan saudara. Kami nanti bawa minum aqua, aman itu ya Bu Rina? Ya, untuk memperdalam. Mumpung kita sama-sama di sini ya kan? Jadi kalau nanti dengan Ibu Fitri kan susah nih dari Ambon. Bu Febi dari Bali, Bu Nova dari Aceh, kan repot. Iya. Jangan berpikir Gak apa-apa Bu, kalau saya diundang ke Medan, nanti yang penting ya ngertilah ongkos. Bu Fitri dengar rupanya, iya.
Bu Fitri pingin juga kok dari Ambon ke sini. Saya pingin ke Ambon, belum pernah ke Ambon. Iya, boleh. Tinggal ketok kepala madrasahnya aja, ya kan? Nah, bukan ketok kepalanya, ketok hatinya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih pertemuan kita. Ya, gitu ya Bu Fit ya. Besok RTL-nya udah kelar ya Bu Fit ya. Kita kan mau nilai nih. Ya, mau cepet ya. Nanti Ya, kalau ya, enggak nanti segala kelas kita. penugasannya dikumpulkan. Iya, cepet ya Bu ya. Kalau dulu kami kadang-kadang udah malam negur, ayo Bu cepat, udah jam 11, udah jam 12 gitu. Cepat masuk gitu. Malah apa itu namanya kalau sekarang woro-woro ya. Itu istilah sekarang, woro-woro gitu ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas pertemuannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok-besok kita ketemu lagi di Medan. Kebetulan kita sama-sama di Medan, nggak apa-apa. Kita ambil waktu di sela-sela waktu kita yang sangat-sangat sempit ini. Tidak ada masalah. Nggak usah pikir macam-macam. Ibu Fitri nanti kita Zoom aja. Kalau kepala merasanya nggak bisa ngundang ya kan. Kalau saya bisa, tinggal naik sepeda motor aja nih nyampe gitu ya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata salah, mohon maaf. Bapak Ibu, terima kasih sudah antusias, sudah aktif, yang sudah saya kenal wajahnya, karena ini aja yang saya tengok dari mulai Senin sampai hari Jumat gitu. Ya, bermanfaat. Ya Pak Imat senyum-senyum dia, karena hari pertama nggak nampak Pak Imat. Ya kan Pak Imat? Salah saya ya. Hari pertama Pak Imanuddin ada ya? Saya absen terus nih. Iya. Pak Imat hari pertama. Oh ada, maaf. Hari pertama ada Pak Imat, hari berikutnya nggak nampak saya. Hari kedua nggak ada, ketiga ada. Saya itu karena saya pakai absen loh, saya pakai absen. Namanya ibu guru ya kan. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin jika ada yang salah. Silakan Ibu Fitri masuk. Terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum.